Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema Minggu Advent ketiga kita hari ini adalah ketulusan Yusuf. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Tentunya masih. Kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu tita kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih kan? Semua kakak undang bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Musik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yesaya 7 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Adik-adik yang baik, marilah kita bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Matius pasal 1, dimulai dari ayat 18 sampai 23. Semua adik-adik buka Alkitabnya. Jika sudah dibuka, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, sekarang kita masuk pada Minggu Advent yang ketiga. Dan tidak berapa lama lagi, kita sebagai umat Kristen akan masuk pada perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dari orang sekolah minggu sampai orang-orang dewasa, semuanya bersuka cita merayakannya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sukacita menyambut Natal itu tidak hanya terlihat di lingkungan gereja saja, tetapi sukacita Natal itu juga menghiasi rumah-rumah kita, perkantoran-perkantoran dan mal-mal,
pohon terang, lampu-lampu yang berkelap-kelip, ornamen-ornamen Natal, serta lagu-lagu Natal yang berkumandang menjadikan suasana semakin meriah. Anak-anak Tuhan yang terkasih, mengapa orang-orang Kristen begitu bahagia sekali merayakan perayaan Natal? Karena Natal membawa sukacita. Sukacita dikarenakan apa? Karena Yesus Kristus lahir ke dunia. Yesus lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan isi dunia. Anak-anak Tuhan yang terkasih, siapa dia? Yesus Kristus, pembawa damai itu. Iya, dia adalah anak Allah yang lahir ke dunia melalui Bunda Maria. Siapa nama ayahnya? Iya, Yusuf. Anak-anak yang terkasih, dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23 diberitakan pada kita bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Maria, ibu Yesus, pertama sekali bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menikah, Maria mengandung karena Roh Kudus. Yusuf awalnya bingung dan takut. Tapi malaikat datang dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung Maria itu berasal dari Allah. Dan Yusuf harus menamakan dia Yesus. Artinya dia akan menyelamatkan umat dari segala dosa-dosanya. Dan juga dia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf yang awalnya merasa gelisah dan khawatir karena kehamilan Maria, akhirnya menjadi percaya bahwa semua yang terjadi karena rencana Allah. Sebagai tunangan, Yusuf pun melindungi Maria. Mereka berdua sama-sama menerima kehamilan yang terjadi pada Maria. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, Yusuf ini adalah orang yang tulus dan benar. Di tengah kebingungannya, ia tetap melindungi dan menjaga Maria tunangannya. Yusuf tidak memilih untuk marah-marah atau mempermalukan Maria. Ketulusan Yusuf membuat semua rencana Tuhan Allah berjalan dengan baik. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang tulus hatinya. Siapa yang mau disayang Tuhan Yesus? Oh, semua mau disayang Tuhan Yesus. Agar kita disayang Tuhan, kita harus bagaimana? Harus memiliki hati yang tulus. Orang yang memiliki hati yang tulus itu bagaimana? Ya, orangnya tetap tenang meskipun keinginan hati tidak terwujud. Tidak langsung banting pintu marah-marah, masuk kamar kalau mama atau papa tidak langsung membelikan apa yang diminta. Orang yang berhati tulus itu adalah orang yang tetap berbicara baik, berbuat baik dan sopan, meskipun teman berbuat jahat dan hati sedang sedih. Anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak yang berhati tulus, yang selalu berkata sopan dan santun, serta tidak cepat marah-marah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Dan ajarilah kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki hati yang tulus, yang tidak cepat marah-marah ketika keinginan hati kami tidak langsung terwujud.
Ya Tuhan, dan berikan kami juga kekuatan dan kesehatan agar kami boleh bertumbuh dengan baik dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang sudah mendidik dan membesarkan kami. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka pikirkan, dan kemanapun orang tua kami melangkahkan kakinya, biarlah Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Selamat, Selamat Datang. Musik. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah di minggu depan ya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.